Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam olahraga. Olen Romini akan menjadi tumpuan tim nasional Indonesia saat berhadapan dengan Cina tanggal 5 Juni mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno ya. Lanjutan kualifikasi Piala Dunia, partai penentuan, laga penentuan timnas Indonesia lolos atau tidak ke putaran Piala Dunia. Kita tahu dalam beberapa hari terakhir pemberitaan Olen Romini sudah tiba di Bali untuk melakukan training center bersama timnas Indonesia untuk persiapan berhadapan dengan Cina. Olen Romini, seperti yang saya katakan di awal, akan menjadi tumpuan timnas Indonesia kala berhadapan dengan Cina. Karena kita tahu Olen Romini ini sudah membuktikan saat diberikan kesempatan bersama timnas Indonesia, Olen Romini mampu menjawab kepercayaan pelatih Patrick Kluivert. 2 laga dia mencetak 2 gol saat berhadapan dengan Australia dan Bahrain. Tentu penggemar tim nasional Indonesia menaruh harapan banyak kepada Olen Romini, karena kita tahu permainan Olen Romini saat bersama tim nasional Indonesia memang cukup baik ya. Pergerakannya, permainannya, duetnya bersama Marcelino Ferdinand memang saat membobol gawang Bahrain ini memang kita acungi jempol. Itu adalah kualitas memang yang dimiliki oleh Olen Romini. Pergerakannya mampu dibaca oleh Marcelino untuk memberikan umpan yang matang. Dia akan menjadi tumpuan timnas Indonesia karena trio yang Patrick Kluivert pasang saat berhadapan dengan Bahrain, 3 penyerang waktu itu, Ragnar Oratmangun di kiri, Olen Romini sebagai striker, kemudian Marcelino Ferdinand sebagai pemain sayap kanan. Akan tetapi 2 rekannya ini tidak akan membela tim nasional Indonesia. Kita tahu Ragnar Oratmangun masih kondisinya kurang fit, tidak dipanggil ke timnas Indonesia. Marcelino Ferdinand terkena akumulasi kartu kuning. Dan mau tidak mau Olen Romini ini yang akan menjadi tumpuan Indonesia, menjadi predator andalan untuk membobol gawang Cina ya. Tentu akan dibantu oleh rekan-rekan lainnya. Bisa jadi Egy Maulana Fikri yang akan menggantikan peran Marcelino Ferdinand. Kemudian di kiri bisa saja Stefano Lillipali ataupun Yakob Sayuri yang akan bermain di kiri, yang akan membantu memberikan suplai bola kepada Olen Romini. Kita tahu Olen Romini ini adalah striker yang berpengalaman ya. Indonesia cukup beruntung mempunyai Olen Romini karena dia pemain yang cair di lini depan, fleksibel. Dia bisa bermain di sayap kiri, di sayap kanan, dan pengalamannya bermain di Eredivisie ini sudah tidak bisa dipertanyakan lagi. Dia pernah bermain bersama Willem, Nijmegen, klub yang dibela Calvin Verdong saat ini, kemudian bersama FC Utrecht, dan memang dia tampil beberapa kali bersama Emmen kalau nggak salah sebelum dia ke Utrecht. Dia mencetak 11 gol di Eredivisie. Tentu dengan 11 gol yang dia buat ini menandakan bahwa memang dia adalah predator yang ganas di depan gawang. Indonesia cukup beruntung memiliki pemain sekelas Olen Romini. Kenapa? Karena dia usianya masih muda ya. 24 tahun menginjak 25 tahun ya. Sehingga masa depan bersama Indonesia ini masih panjang. Dan Indonesia masih sangat membutuhkan jasa Olen Romini dalam beberapa tahun ke depan. Sehingga dengan adanya Olen Romini ini, tumpuan harapan Indonesia ini ada di tangan Olen Romini. Tentu akan disokong oleh gelandang beberapa pemain lain, karena gol sebenarnya tidak hanya terjadi dicetak oleh seorang striker. Bisa saja dari semua lini, dari back, gelandang ataupun pemain sayap. Tentu suplai bola dari lini tengah, dari lini sayap ini kita berharap dari pemain Indonesia memberikan suplai bola yang baik kepada Olen Romini sehingga dia bisa mengonversi untuk mencetak gol. Di lini tengah, Joey Palopesi dan Tom Hai, tentu ini adalah gelandang yang double pivot yang akan diandalkan oleh Patrick Kluivert, yang mungkin bisa memberikan umpan-umpan matang kepada Olen Romini, kepada Egy Maulana Fikri, ataupun Stefano Lillipali, ataupun Iliano ya.
bisa saja dipasang, karena Iliano kita tahu dia sama-sama pernah bermain di Belanda bersama Olen Romeni, sehingga chemistry ini bisa terjalin. Karena kita tahu duet Marcelino dan Olen Romeni ini saat berhadapan dengan Bahrain membuktikan bahwa memang chemistry ini sudah cukup matang. Sayang Marcelino ini akan absen. Gol saat berhadapan dengan Bahrain, umpannya memang cukup matang dari Marcelino itu karena memang chemistry-nya yang sudah cukup baik ya. Bisa saja Iliano ini juga bermain, karena beberapa kali saat Iliano dipasang ini dia mampu memberikan positioning-nya cukup baik, dan itu yang juga dimiliki oleh Romeni. Selain dia finishing-nya bagus, positioning-nya juga bagus, diberikan bola daerah dia juga bagus ya. Makanya saya katakan Indonesia cukup beruntung mempunyai Olen Romeni yang akan dijadikan tumpuan sebagai predator saat berhadapan dengan Cina. Tentu pemain Oxford United ini yang bermain di divisi Championship ini perlu support dari rekan-rekannya yang lain ya, sehingga Indonesia bisa mencetak gol, bisa memenangkan pertandingan. Syukur-syukur Olen Romeni ini bisa membobol gawang Cina ya, untuk menambah kepercayaan diri seorang Olen Romeni di tim nasional Indonesia. Pemain yang kelas, Indonesia cukup beruntung memiliki Olen Romeni. Usianya masih muda, 24 tahun ya. Kita masih bisa mengandalkan dia dalam beberapa tahun ke depan. Salam olahraga, bravo tim nasional Indonesia.